saudara, hari-hari ini rasanya ada banyak hal yang dapat membuat kita menyerah dalam segala keadaan. Mungkin karena ketakutan, kecemasan, mungkin karena rasanya aduh saya itu pengen berbuat baik ya Bu, tapi orang-orang di sekeliling saya itu rasanya nggak baik. Ya, saya banyak mendapat WA hari-hari ini, Bu saya tuh pengen bertumbuh dalam Tuhan, tapi suami saya nggak mau bertumbuh dalam Tuhan. Bu saya itu pengen sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi anak-anak saya nggak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ibu, saya sudah bergumul buat suami saya, dia berselingkuh Bu, tapi dia tidak pernah mau bertobat. Rasanya saya sudah mau menyerah, saya nggak mau lagi Ibu, saya sudah mau melepaskan semuanya. Rasanya pertolongan Tuhan itu juga nggak datang, Bu. Saya melihat kenapa keadaan tidak berubah untuk saya. Saudara, karena itu malam hari ini saya beri tema firman Tuhan, jangan menyerah. Seringkali dalam hidup kita mengalami hal yang demikian. Hal itu juga yang pernah dialami oleh pemazmur, saudara. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama berkata begini, saudara. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Pemazmur juga mengalami rasanya Tuhan itu menyembunyikan dirinya pada waktu kesesakan. Rasanya kenapa Tuhan gak datang tolong? Kenapa Tuhan bersembunyi? Kenapa Tuhan tidak menyatakan diri ya? Jadi pemazmur berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ini juga yang seringkali kita alami bukan dalam hidup kita hari-hari ini. Seringkali Tuhan terasa jauh. Kenapa dia nggak datang ketika kami mengalami kesesakan? Hari-hari ini banyak orang yang ketakutan karena virus corona yang belum tahu sampai kapan keadaan akan seperti ini. Setiap hari kita hanya bertanya sampai kapan, dan sampai kapan. Dan tidak ada jawabannya dan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita adalah menempatkan diri pada posisi kita. Saudara, ketika keadaan kita tidak bisa kendalikan, maka saat itulah kita harus mengendalikan diri kita sendiri di dalam firman Tuhan. Ya, ayat 2, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ya, ini yang mungkin juga kita alami, rasanya aku tuh ditindas, rasanya aduh kenapa semuanya begini, keadaanku menindas aku, penyakitku menindas aku, orang-orang di sekelilingku menindas aku, suamiku menindas aku, anak-anakku menindas aku. Ya, ayat yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Seringkali kita melihat orang-orang di sekeliling kita pun gak mau bertobat. Ya, rasanya kita mau bilang, ada orang yang telepon saya, Bu, suami saya hamba Tuhan loh. Tapi kenapa Bu, kelakuannya begitu Bu? Ya kalau di rumah itu dia kasar, bahkan sekarang dia selingkuh. Dia kan hamba Tuhan Bu, kenapa itu bisa terjadi? Saudara, Alkitab berkata, ya ada banyak orang ya yang hidupnya fasik. Fasik itu dia tahu yang benar ya, tapi dia tidak mau melakukan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Banyak orang hari-hari ini berpikir bahwa Tuhan tidak ada, penghukuman itu tidak ada, bahwa neraka itu tidak ada. Masih banyak orang yang berpikir begitu, tapi saya mau bilang hari ini kita jangan menjadi bilangan orang yang fasik, yang dengan batang hidung yang terangkat ke atas, dengan sombongnya kita melakukan segala perkara dan tidak mau tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat 5, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Dia menganggap remeh semua lawannya. Dan kelihatannya saudara, orang fasik itu kok hidupnya lebih berhasil. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu kok hidupnya lebih senang ya. Sementara kita yang ikut Tuhan kok kayaknya tertindas, dan rasanya Tuhan gak menolong kita gitu ya. Sabar saudara ya, semua ada waktunya. Ayat yang ke-6, ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Orang fasik itu kenapa mereka terus melakukan dosa? Kenapa banyak orang sampai hari ini berkata, Bu, kenapa suami saya nggak mau tobat-tobat? Bu, kenapa gini? Karena dia hidup dalam kefasikan, saudara, dan merasa bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada Tuhan, tidak ada penghakiman, tidak ada malapetaka yang akan menimpa dia, ya. Dia menganggap remeh semuanya. Ia berkata dalam hatinya, aku tidak akan goyang,
Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang dalam gubuk-gubuk tempat tersembunyi, membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi. Ya, kata firman Tuhan, ini adalah cerita tentang orang fasik. Ya, bagaimana pemazmur pada waktu itu rasanya juga dikepung. Pemazmur merasa hidupnya juga ditekan. Pemazmur merasa bahwa dia juga ada di dalam cengkeraman keadaan yang begitu luar biasa, saudara ya. Rasanya keadaan itu terus ya menerpa kita, tidak ada selesainya. Ayat 12 berkata begini, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas ya. Pemazmur berkata, Tuhan bangkitlah ya, dan hari ini kita sudah merayakan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus sudah bangkit, apalagi yang harus kita takutkan? Kebangkitan Kristus adalah satu tanda bahwa dia berkuasa bahkan atas nyawa dan atas kematian. Kalau kita tahu Yesus berkuasa atas kematian, lalu apalagi yang kita takutkan, saudara? Hidup ini dinikmati saja, hari-hari ini dijalani saja. Kalaupun kita mengalami banyak masalah, persoalan, bersukacitalah saudara. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus ya. Karena Yesus sudah mati dari kematian. Ayat yang ke-13, mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati. Ayat 14, pemazmur berkata, Tuhan memang melihatnya sebab Tuhan engkau adalah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Saudara, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang mudah menyerah? Satu kuncinya, mari berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah tempat orang lemah menyerahkan diri. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tak bersukacita dalam segala keadaan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menakutkan kita, termasuk kematian sekalipun. Kenapa? Ada jaminan kekekalan di dalam Kristus yang sudah bangkit bagi kita. Baik saudara, saya percaya malam hari ini kita semua mengalami kekuatan yang baru, karena memang firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan malam ini membahas semua pokok-pokok doa kita. Biar kita mau berkata, Tuhan, dalam hadirat-Mu lah orang benar berlari, dalam hadirat-Mu lah orang yang lemah datang mencari kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat kami untuk datang menyerahkan seluruh hidup, menyerahkan seluruh persoalan, menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan kami. Sebab kami tahu segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kami kemenangan dan kekuatan.